turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Jemaat GSK Bogor, kiranya kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan sukacita untuk mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami boleh menghadap hadirat Tuhan, memuji-muji akan kebesaran Tuhan melalui pujian yang kami boleh naikkan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, mohon penyertaan Tuhan supaya kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kemampuan kami masing-masing, dan kami mohon penyertaan Roh Kudus boleh membukakan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memahami dan kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kami pun boleh mengambil sebuah komitmen untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam keseharian kami, di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, hari-hari ini semakin tidak menentu dan membuat kita semakin berpikir yang tidak-tidak, dan mungkin kita berputus asa dan bahkan kita mengeluh dan sebagainya. Tetapi kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bahwa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sebuah pengharapan, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Dia yang memelihara kita, Dia yang menjawab segala keperluan dan kebutuhan kita. Tentu tidak lain, kita harus berkomitmen, harus sungguh-sungguh memiliki sebuah pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa manusia harus memiliki pengharapan? Dan kepada siapa manusia harus berharap sepenuhnya? Dan bagaimana caranya agar memiliki sebuah pengharapan? Sebuah pertanyaan
beberapa pertanyaan besar untuk kita renungkan, untuk kita boleh jawab di hadapan Tuhan, dan kita di dalam mengiring Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan yang akan menjadi titik tolak perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Saudara boleh membaca di rumah, atau saudara boleh membaca yang ada di layar handphone atau televisi saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Rasul Paulus mengajak setiap kita, yaitu orang percaya, orang Kristen, untuk terus bertekun di dalam iman kita. Tetap teguh dan tidak tergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan ada yang menggeser iman kita dari sebuah pengharapan Injil atau pengharapan di dalam Yesus Kristus. Apalagi saat ini pandemi, suasana yang tidak menentu membuat kita bisa putus asa dan mengeluh dan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Saudara, Paulus mengajak kita semuanya untuk tetap di dalam sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Artinya begini saudara, artinya bahwa mengikut Tuhan itu harus disertai dengan sebuah ketekunan, harus disertai dengan kesungguhan hati, dan harus tetap memiliki pengharapan yang benar di dalam siapa? Bukan manusia, bukan dunia ini, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu yang dijelaskan di dalam Injil, di dalam Alkitab kita. Saudara, iman seseorang akan teguh jika didasarkan pada pengharapan yang benar. Mustahil saudara, kalau pengharapan yang palsu itu, atau PHP, pemberi harapan yang palsu, ya, mustahil kita akan mendapatkan sesuatu yang benar. Tetapi saudara, iman seseorang akan teguh jika didasarkan pada pengharapan yang benar. Maka kehidupan spiritualnya akan tetap kokoh dan berdampak bagi orang lain. Puji Tuhan saudara. Ya, ada banyak hal yang dapat mempengaruhi kita untuk berpengharapan, yaitu ajaran agama, psikologi, ilmu pengetahuan, dan lainnya yang kelihatannya menjanjikan tapi dapat menjebak kita sebagai orang percaya, ya, menjebak kita kepada pengharapan yang sia-sia. Saudara, pengharapan seperti ini membuat kebanyakan manusia mengandalkan sesuatu yang dianggap dapat menjadi sandarannya. Jadi dia seolah-olah bahwa dunia ini manusia atau teman dekat yang menjadi sandarannya, dia terus berharap kepada dialah yang memberikan jawaban itu. Tetapi itu salah saudara. Namun Injil mengajarkan tentang pengharapan yang pasti di segala aspek kehidupan kekristenan. Jadi hanya di dalam Injil, seperti pengharapan di dalam keselamatan, pengharapan di dalam pemeliharaan, pengharapan di dalam kesembuhan, pemulihan, hubungan dengan sesama, terutama dengan Tuhan, dan rencana masa depan. Saudara, ajakan Paulus untuk tidak bergeser dari pengharapan yang dimiliki oleh orang Kristen, yaitu sebagai murid Kristus, bukan bualan, melainkan terlihat dalam hidup Paulus yang dia sudah melakukannya. Di dalam hidupnya, kita patut mengikut teladan Paulus di dalam perjalanan imannya sebagai seorang murid Kristus yang memiliki pengharapan yang benar. Ia dapat mengakhiri garis finish dengan baik karena memiliki pengharapan yang benar. Dia mengakhiri tugas pelayanannya, memberitakan tentang Injil, tentang keselamatan, yaitu dia memiliki
pengharapan yang benar di dalam Tuhan, yaitu pengharapan di dalam Injil. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, teladan Paulus di dalam mencapai garis finish dengan cara yang pertama, yaitu bertumbuh di dalam kebenaran. Ia menyadari bahwa janji Allah bukanlah isapan jempol belaka. Jadi bukan omong kosong, bukan bohong-bohongan, bukan palsu dan sebagainya. Melainkan sesuatu kepastian. Sehingga Paulus memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran. Meski menghadapi tantangan yang berat selama dia mengikut Tuhan dan selama dia memberitakan tentang keselamatan di dalam Injil itu. Yang kedua, saudara, teladan Paulus di dalam mencapai garis finish. Paulus memiliki rahasia dan cara yang baik, yang benar, dan yang tepat. Yang pertama tadi bertumbuh di dalam sebuah kebenaran. Yang kedua, berbuah di dalam perbuatan. Bahwa pengharapan yang benar itu dibuktikan dengan kehendak hatinya yang kuat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga ia memperlihatkan buah roh di dalam dirinya. Dia memperlihatkan hasilnya melalui tingkah laku dia. Yang dulunya dia begitu jahat, begitu bengis, ya, siapa saja dihabisi. Tetapi ketika dia mengenal tentang kebenaran, dia mengenal tentang siapa Yesus, bahkan dia mengikutnya, dia memberitakannya, memberitahukan kepada orang lain siapa itu Yesus. Karena dia mengalaminya, lalu dia ingin menghasilkan sebuah buah, yaitu di dalam perbuatannya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, yang ketiga, teladan Paulus di dalam mencapai garis finish, rahasianya yang ketiga adalah bertahan di dalam iman. Pengharapan orang percaya dapat berdampak dan mempengaruhi hidupnya untuk tetap setia hingga akhir. Kekristenan sejati diukur dari kesetiaan hingga akhir, saudara. Di dalam melayani Tuhan dan menjaga hati yang takut akan Tuhan. Ini saudara, kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan. Sudah hampir mau akhir tahun 2020. Tetapi keadaan semakin tidak menentu. Di dalam masa-masa pandemi yang kita terus hadapi. Kita terus ada di dalamnya, saudara. Bagaimana tantangan ini di dalam kekristenan kita? Tentang iman kita kepada Kristus. Apakah kita semakin kendor? Apakah kita semakin bertahan di dalam iman kita? Apakah kita berbuah menghasilkan buah-buah roh itu? Ini tantangan untuk kita semua, saudara. Tetapi Rasul Paulus di dalam 3 hal ini merupakan sebuah jawaban sebagai bagaimana dia bisa mencapai garis finishnya, mengakhiri tugasnya di dalam memberitakan kabar baik itu. Itu bertumbuh di dalam sebuah kebenaran. Dia berbuah dalam perbuatan. Dia terus bertahan di dalam iman walaupun tantangan yang begitu berat yang harus dihadapi oleh Paulus di penjara, disesah, itu sudah jadi makanan dia sehari-hari. Yaitu apa? Dia benar-benar berpegang teguh kepada Tuhan. Ini harga yang harus dibayar. Sebagaimana Paulus, saudara, pernah melewati berbagai peristiwa yang bahaya dan yang mengancam nyawanya. Tetapi semuanya itu tidak membuatnya surut di dalam melayani Tuhan. Ia malah terus berusaha giat melayani dan mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Begitu juga seharusnya dengan saya dan saudara memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita semuanya. Kita harus memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Walaupun kita menghadapi situasi yang tidak menentu hari-hari ini. Situasi yang krisis, situasi yang sulit, situasi yang membuat kita putus asa, membuat kita marah, membuat kita mungkin semakin jauh dengan Tuhan.
Tetapi hari ini, pagi ini, kita diingatkan. Paulus sudah menjalaninya. Dia ingin berbagi rahasianya dengan kita yang ada di tempat ini, saudara. Yaitu untuk terus bertahan di dalam iman. Hidup di dalam kebenaran. Dan kita harus terus menghasilkan buah. Amin, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita alami saat ini, ketahuilah, jika kita memiliki iman dan pengharapan, maka apapun tantangan dan persoalan hidup tidak akan membuat kita goyah. Justru sebaliknya, pembentukan manusia rohani kita terjadi ketika mengalami berbagai permasalahan hidup. Jadi kita jangan mempermasalahkan, jangan malahan kita putus asa. Tetapi sebuah tantangan, permasalahan, persoalan yang kita hadapi saat ini untuk membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan sedang merendah kita menjadi indah dan berkenan kepadanya melalui semua persoalan atau tantangan yang kita hadapi. Semuanya itu, saudara, sebenarnya sedang mengasah iman kita. Keadaan apapun yang akan dialami, baik penderitaan maupun kesengsaraan, tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena itu, saudara, milikilah pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, ajarlah kami untuk selalu percaya kepadamu dan memiliki pengharapan yang benar, sebab Engkaulah Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah hanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami. Kiranya Tuhan pun boleh menyertai dan memberkati umat-Mu di tempat ini, di dalam keseharian mengiring Tuhan, di dalam apa yang menjadi kebutuhan kami, pergumulan kami. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menolong kami, memberikan kekuatan, dan bahkan Tuhan boleh memberikan yang terbaik untuk kami. Permasalahan pergumulan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah imanmu, supaya engkau terus diberkati oleh Tuhan dan bahkan Tuhan boleh menyertai hidupmu. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah dan cinta kasih yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai hidupmu, mengokohkan imanmu, sehingga engkau terus hidup di dalam pengharapan, di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat kita semuanya. Kiranya Tuhan pun boleh menyertai hidupmu, memberkati hidupmu dari saat ini sampai pada kemuliaannya yang kekal. Amin.